tidak menerpah tempat itu karena memang eh, dikelilingi oleh berbagai pulau gugusan pulau kecil dan reef ya yang sangat dangkal sehingga eh, kalau gelombang itu jauh pecahnya dan dia tidak biasanya tempat berlari berteduhnya perahu-perahu para nelayan atau para nelayan di seputar situ. Kawan-kawan sekalian, Pulau Sapan ini terletak di gugusan Kepulauan Guraichi. Di dekat Desa Lelei, ada Desa Gunange, ada Desa Talimau, dan lain-lain. Tetapi lebih pada wilayah Desa Lelei di Kecamatan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Jarak perjalanan kapal dari kota Ternate sebagai gerbang utama memasuki Provinsi Maluku Utara ke Kepulauan Guraichi ini, di mana di dalamnya Pulau Sapan itu berada, itu kalau dengan kapal biasa, kapal penumpang dari Ternate ke kapal-kapal penumpang yang tidak terlalu besar yang muatan sekitar ratusan orang penumpang bisa naik, yang dalam satu minggu itu kurang lebih 4 hari lah ya, 4 hari, ada 2 kapal sampai 3 kapal ya. Itu perjalanannya memakan waktu sampai 5 jam, kurang lebih 5 jam. Tetapi dari sekarang kalau pakai speedboat ya, dia misalnya agak cepat ya, kapal kecil yang lebih cepat dari fiber itu, misalnya dengan mesin yang 40 PK 3 atau 4 ya, tergantung besarnya speedboat itu ditempuh rata-rata dengan waktu 2 sampai 2,5 jam itu sampai. Nah, itu di dalam perjalanan dari Ternate itu akan mengarungi atau melewati beberapa pulau ya, dari Ternate melewati Tidore, Maitara, kemudian Pulau Moti, ada juga Mare ya, pulau kecil, Pulau Moti, Pulau Makian, kemudian dia arah ke selatan, dia menuju ke arah selatan dan akan mulai dari situlah kemudian menemukan pulau-pulau Kepulauan Guraichi ya. Dan saudara sekalian, ceruk di kepulauan itu hasil penelitian para ahli dari Jerman kalau tidak salah itu pernah dimuat di Kompas pada tahun 2005. Itu salah satu daerah Kepulauan Guraichi dianggap sebagai ceruk terbanyak biota lautnya atau jenis ikannya terbesar terbanyak di dunia, nomor 3. Jadi pertama itu Papua Barat, kedua itu di Darwin, dan ketiga diistilahkan sebagai ceruk Kepulauan Guraichi atau Kepulauan Kayowa ya. Nah, di situ memang pulau-pulaunya tidak terlalu banyak, untuk kecil-kecil ya, pulau-pulau banyak tidak berpenghuni. Tetapi kalau mulai dari misalnya dari Ternate itu, dari pulau setelah Pulau Makian itu nanti ada namanya Pulau Leigoma, Desa Leigoma. Kemudian dari Desa Leigoma itu ada juga Pulau Desa Gavi, ada satu pulau tersendiri. Kemudian desa Siko juga ada penghuninya, Desa Siko, Pulau Siko, dan ada sekaligus desanya nama Desa Siko. Kemudian ada Pulau Tamako, kemudian ke arah ke selatan lagi namanya Desa Gunange yang juga Pulau Gunange. Dari situ kemudian itu temukanlah pulau yang Lelei, kemudian ada Pulau Tamit yang agak besar kalau sudah lewat, kemudian ke selatan lagi namanya Pulau Muari. Tetapi sebelum ke selatan itu, ini ada beberapa pulau, gugusan-gugusan pulau-pulau kecil yang samit berdekatan, dan di dalamnya itu Pulau Sapan. Kira-kira jarak Pulau Sapan itu dengan Pulau Lelei itu sekitar 500-an meter lah. Tapi di antara itu ada pulau-pulau kecil yang terpisah-pisah dengan Pulau Sapan, yaitu Pulau Guraichi. Dari Lelei ke Guraichi itu sekitar 100-an meter aja, atau sampai 150 meter lah, tidak sampai. Kemudian dari situ juga kemudian ada Pulau Popaco, ada Pulau Popaco, Pulau Joronga itu, karena itu satu reef ya, dia ada reef ya, di sana bilang rep gitu ya. Tapi di sela-selahnya itu ada yang dalam sampai 10 meter, lautnya sangat jernih, biru, kan banyak sekali reef di situ, sampai ke Pulau Sapan. Nah, Pulau Sapan ini saudara sekalian, dan
Sebelum Sapan, setelah Pulau Sapan tuh ada juga yang namanya di depannya itu ada Pulau Popaco yang tidak jauh juga sekitar 200-an meter, tapi di ini dengan semacam apa? Kalau di darat itu semacam got-got besar ya, kanal-kanal begitu. Tapi sebetulnya kalau air surut ini reef ini timbul. Tetapi di tengahnya itu yang jaraknya kadang-kadang cuma sepuluhan meter itu tengahnya dalam sampai sepuluhan meter apa dan seterusnya sampai ke ada beberapa pulau yang namanya Pulau Talimau itu dan di situ ada dua desa yaitu desa Talimau sendiri kemudian ada desa apa lain kemudian ada pulau-pulau yang terpisah-pisah sampai ada di situ ada satu spot di reef itu di dekat Pulau Talimau itu eh, di depan Pulau Ichi namanya ya ada itu ada puluhan pulau sih kecil-kecil di luar Gunange di Lego Masiko yang tadi kita sebutkan kemudian ada di luar Tameti kemudian ke selatan lagi ada Pulau Muari dan selanjutnya ke Pulau Bacan Kasegutan dan sebagainya itu di depannya ada Pulau Kayowa ya pulau di Kayowa itu juga banyak pulau-pulau kecil juga ada beberapa pulau kecil yang berimpitan. Tetapi saudara saya ingin mau ceritakan bahwa Kepulauan Gura Ici ini sejak dulu karena saya pernah sekolah SD-nya di Desa Lelei di Pulau Lelei itu yang dikelilingi oleh perkampungan yang kurang pulau itu sekitar 3 kilometer lah kelilingnya. Tapi karena itu bagian dari Kepulauan Gura Ici. Nah, sekarang tambahkan Pulau Lelei ini juga asal gubernur Taib Armain itu 2 periode dan saya juga pernah menjadi anggota DPD RI pada tahun periode 2004 sampai 2009 itu kami sekolah di situ dan di situ memang dulunya ikannya luar biasa ya dan penghasil utama di situ adalah ikan dan perkembangan kemudian mungkin karena banyak orang juga kadang-kadang menggunakan apa pada suatu ketika terjadi kerusuhan itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menangkap ikan dengan cara bius maupun termasuk juga eh, menggunakan bom laut ya untuk menangkap ikan membom ikan sehingga banyak juga terumbu karang yang rusak kemudian banyak juga hasil ikannya juga mulai berkurang gitu ya. Tetapi saudara sekalian sejak kecil saya tahu betul bahwa ada di Kayowa di Pulau Kayowa itu ada di situ kan ada suku-suku Bajo. Dan sejak kecil Pulau Sapan itu menjadi tempat bagi orang-orang menangkap ikan dari tempat dan setiap tahun mereka kadang-kadang 2 bulan 3 bulan datang ke situ sampai 2 3 bulan itu ya mereka menetap situ mencari ikan maupun yang sumber daya laut lainnya kerang-kerang dan lain sebagainya misalnya juga teripang kemudian untuk mereka dapatkan banyak manfaat dari situ mereka tinggal di situ kemudian kadang-kadang mereka membawa keluarga mereka dengan membuat rumah-rumah seadanya dan mereka untuk menyelokolakan mereka itu anak-anak mereka termasuk kehidupan mereka sehari-hari itu dari pulau itu dan itu datang dari Kayowa orang-orang Bajo kemudian sekarang ini juga bercampur dengan orang-orang lokal di situ di pulau-pulau situ kemudian tepat karena itu kan pulau itu berdekatan jadi mereka orang lokal itu jarang nginap di situ hanya ya kadang-kadang mereka ini situ dan sekarang ini sudah ada beberapa kawan yang sudah mulai apa menjadikan pulau itu sebagai tempat untuk transaksi ikan ya dari situ kemudian tampungan ikan di situ kemudian nelayan-nelayan datang jual ikan di situ kemudian mereka inilah melakukan pengapalan dari bawah ke Desa Lelei karena kapal-kapal yang menjadi rute ke Ternate itu harus ke Lelei dia tidak ke sini ke pulau kecil ini ke Pulau Sapan tapi sungguh pulau itu luar biasa indah dan saya termasuk yang hobi mancing saya biasa ke situ karena apalagi kalau kita semacam itu ya bakar-bakar ikan makan itu luar biasa nah dan ini sudah puluhan tahun sampai sekarang ini orang-orang Bajo terutama dari Kayowa itu yang dulu sekarang itu kecamatannya itu kecamatan Kayowa yang agak kira-kira perjalanan dari pulau itu dari Sapan atau Lelei itu kalau hanya pakai bot-bot kecil itu sekitar 1 jaman lah nyampe ke ibu kota kecamatan itu di Kayowa. Nah dan banyak orang Bajo, suku Bajo yang kita kenal selama ini mereka di laut itu mereka datang ke situ tapi tidak menetap. Mereka hanya datang untuk mencari ikan, cari ini dan apa-apa kemudian mereka jual dan setelah itu sudah cukup mereka
dapat uang, kemudian balik lagi ke sana. Nanti ada musim. Nah, memang di situ tidak menguntungkan kalau musim angin utara atau barat, ya, karena walaupun di dalamnya itu teduh, tetapi kan orang kebanyakan juga cari mancingnya itu di reef-reef yang di belakang-belakang yang agak di seputar situ. Tapi kalau hanya sekadar walaupun begitu mereka bisa juga masih menangkap di sisi-sisi yang lain gitu ya, di seputar situ menangkap ikan, baik itu lewat jaring maupun apa namanya mancing biasa dengan ikan-ikan misalnya ikan katamba yang kita di sana dibilang ikan botila, kemudian ikan kakap merah yang dangkal karena bilang di situ bilang ikan gaca, kemudian jenis baronang dan ikan apa namanya ikan apa ya, ikan kue ya, jenis kue maupun ikan-ikan kembung dan lain sebagainya termasuk tripang ya. Nah karena itu pada musim tertentu ketika air surut itu kan kelihatan banyak sekali orang-orang masyarakat keluar nih pakai obor atau lampu kemudian mencari apa tripang-tripang yang yang hidup di laut dangkal gitu ya, dangkal. Mereka berjalan jadi seakan-akan ini perkampungan, ternyata tidak, itu reef masyarakat yang bawa. Dulu masih pakai obor. Nah, sekarang mereka sudah ada juga sudah mulai pakai apa center-center besar dan lain sebagainya, dan masih juga pakai Petromax misalnya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini di video nanti itu kita akan ini kan karena ada teman yang kemudian mengirim video itu untuk sekaligus melihat begitu beningnya. Dan di situ juga di seputar pulau kepulauan itu ada musim ikan yang namanya itu teri karang, teri hitam itu luar biasa dan itu belum terkelola sampai sekarang. Nah sekarang ini ada musimnya, hidup teri ikan jadi di jaring aja itu, apalagi kalau dipakai misalnya bagan ya, dulu pernah ada kapal bagan itu luar biasa, itu puluhan ton bahkan bisa ratus ton kalau itu dikelola gitu ya, termasuk juga jenis ikan sarden dan seputar itu, sardennya banyak sekali kalau dipakai kapal penangkapnya kapal bagan itu. Cuma kan ikan itu kan belum terkelola dengan baik sehingga belum diproduk jadi harga. Belum lagi di seputar pulau-pulau itu juga para nelayan juga ada yang menggunakan apa jaring apa untuk menangkap ikan julung itu di pulau apa di desa Talimau cukup banyak, desa Buli di Pulau Tametis seberang Lele ya, sekitar perjalanan 10-20 menit dengan bot-bot biasa kecil nelayan. Kemudian di desa Lele sendiri itu udah sejak dulu sama masih ingat betul, jadi masa kecil itu juga ikan cakalang itu luar biasa seputar itu, dan itu menjadi camp bagi para nelayan dari Tidore, terutama dari desa apa Mareku dan desa apa ya di Pulau Tidore lah, termasuk Poluan apa itu, mereka menangkap ikan cakalang seputar situ dan membuat apa rumah-rumah nelayan di pinggir-pinggir pantai itu terutama di Lele yang kemudian menjadi apa menjadi tempat produksi bagi ekonomi nelayan di bawah ke Tidore dan lain sebagainya, Ternate dan lain sebagainya, dan sampai sekarang ini aktivitas itu. Tapi ada satu yang terkenal, kalau Guraichi kan memang sudah terkenal pulaunya sangat kecil sehingga tidak nelayan biasanya tidak ke situ karena mereka kalau angin barat atau ini masih kena juga untuk ombak-ombak walaupun dia menerpa pulau itu. Tetapi kalau pulau apa walaupun sangat dekat, dia diapit oleh misalnya Pulau Lele, kemudian ada Pulau Kupaco, ada Jorongan dan sebagainya. Tetapi yang paling aman sebetulnya itulah pulau menyediakan pelabuhan yang sungguh luar biasa amannya, yaitu Pulau Sapang yang sebentar lagi kita apa namanya tunjukkan video-videonya. Baiklah kawan-kawan sekalian, terima kasih. Ini sebagai selingan saja untuk kita dibuatkan di YouTube biar bahwa negeri Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya hayati, sumber daya laut kita, dan memiliki pulau-pulau yang indah, tetapi secara pariwisata itu belum dikembangkan yang baik, walaupun sebetulnya hampir setiap tahun para wisata dari luar negeri maupun dalam negeri sering datang ke situ untuk menikmati mandi-mandi di laut, di pantai yang indah, kemudian di air yang sangat bening, di air laut yang sangat bening. Tetapi juga pemerintah belum mengembangkan itu. Sebetulnya sudah dicoba dikembangkan tetapi tidak berkelanjutan, akhirnya pariwisata di situ berantakan.
Padahal itu sudah investasi ratusan miliar menurut perhitungan saya di masa pemerintahan Pak Tayyip Armain itu oleh gubernur, tapi oleh gubernur setelahnya tidak pernah melanjutkan, bahkan melanjutkan ke tempat yang sangat jauh yang kemudian beberapa waktu yang lalu viral, yaitu Kepulauan Widi, yang di situ memang banyak pulau-pulaunya, tapi itu kan jauh dari, baik itu dari Labuha sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan maupun dari Ternate, sehingga bagi wisatawan lokal maupun turis itu sangat mahal untuk ke situ. Turis-turis yang standar lah ya, terkecuali kalau mereka punya kapal sendiri, karena itu di selatan dan itu dekat Pulau Obi, dan dari daratan Halmahera sendiri itu masih jauh ke arah selatan yaitu posisi Kepulauan Widi itu. Pulau-pulaunya indah dan di situ juga banyak ikan. Tetapi yang dekat dengan Ternate, kalau itu dikembangkan untuk wisata lokal ya, untuk keperluan lokal, kalau itu dikembangkan luar biasa karena cukup dekat dan biayanya untuk menjangkau ke situ cukup mahal. Pariwisata di situ sudah hancur semua, tidak rumah-rumah yang pernah dibangun oleh dinas pemerintahan Pak Tayyip dalam bentuk rumah-rumah panggung untuk tempat sebagai tempat wisata, tempat nginap sudah hancur, rusak semua udah, karena tidak dilanjutkan oleh pemerintah setelah Pak Tayyip Armain, yaitu gubernur pemerintah daerah yaitu yang sekarang ini. Sehingga semuanya sudah terurus, bahkan asetnya kita tidak tahu, ada yang dijual macam-macam, sudah dihabis gitu. Dan mestinya ini harus oleh pemerintah daerah. Yang pemerintah daerah ini ya itulah tabiat kepemimpinan di Indonesia ini, itu tidak berkelanjutan, sehingga aset-aset yang sudah ditanam di situ, diinvestasikan di situ ratusan miliar pemerintah, itu kemudian tidak dilanjutkan dan semuanya berantakan, selesai. Akhirnya ya, padahal saudara-saudara sekalian, itu sangat prospek sebetulnya untuk pengembangan pariwisata bahari ya. Nah, kembali ke Pulau Sapan. Jadi Pulau Sapan ini mengandung potensi yang luar biasa karena sejak dulu telah memberi kehidupan yang luar biasa kepada masyarakat seputar, terutama suku Bajo yang tinggal agak jauh, tetapi mereka datang berbulan-bulan ke situ untuk mencari penghidupan mereka, menyekolahkan anak-anak mereka dan lain sebagainya. Nah, dan itu sampai sekarang. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah informasi singkat kita tentang Kepulauan Buraichi dan khusus tentang Pulau Sapan ini, dan khusus Pulau Sapan ini. Suatu ketika kalau saya misalnya ke sana akan membuatkan semacam video yang lengkap tentang kawasan itu, insya Allah. Tetapi ini baru khusus Pulau Sapan saja. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Why do I try? Why do I try? Why don't you tell me why I can't sleep at night? Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Capsized, capsized, gotta find my way to you. No matter what I do, gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.